Guys, ternyata Rabanians ID itu nggak ngerti juga ajarannya sendiri, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas Rabanians ID Mas Julfan. Nah, apa yang akan kita bahas? Hari ini saya akan bahas postingan dari Pil Pahit saja ya. Ya, anggap aja ini collab sama Pil Pahit lah. Tapi buat kalian semua yang belum subscribe atau belum mengikuti Pil Pahit, silahkan subscribe langsung guys. Kontennya mantep-mantep nih. Kali ini yang kita akan bahas postingannya aja ya. Teman-teman bisa lihat di komunitasnya. Di sini dia memposting 2 hari lalu, Pil Pahit 2 hari lalu itu memposting postingannya Rabanians ID. Bagaimana ini ya? Memposting postingannya Rabanians ID. Artinya merepost dari Mas Julfan ini sendiri. Dia membuat sebuah postingan yang mana ini ada orang Yahudi dan di sebelahnya ada orang Kristen. Nah, dilihat di sini cukurannya agak-agak aneh ini. Di tengahnya digundulin, di kanan kirinya itu dipanjangin. Kalau di Kristen digundulin semuanya nih ya. Dan juga ada rambutnya kayak topi gitu, guys. Di sini dikatakan pantesan dilarang Rasul rambut khosa ala Yahudi dan Kristiani. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan di sini oleh Rabanians ya, Mas Julfan ini. Dikatakan pernah dengar hadits di mana Rasulullah melarang kita memotong rambut model khosa, mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Ternyata sedari dahulu orang-orang non-muslim memotong rambutnya dengan model begitu sebagai bentuk kesolehan. Dalam Islam tidak mengajarkan memotong rambut sedemikian rupa sebagai bentuk ketaatan. Nah, kalau dikatakan di sini kan bagaimana orang Yahudi itu memotong rambutnya sebagai bentuk ketaatan, dan di Kristen juga seperti itu. Kalau bagi saya sendiri yang sebagai orang Kristen nih, saya belum pernah juga menemukan di mana disuruh memotong model rambut sedemikian rupa sehingga itu sebagai bentuk ketaatan, kesolehan. Dari sudut pandang Kristen sendiri sebenarnya itu nggak ada. Kalau mungkin ada potongan rambut semacam itu, mungkin saja itu adalah kesukaannya dia aja gitu loh. Tapi kalau dikatakan sebagai bentuk ketaatan, ya enggak lah. Bentuk ketaatan adalah melakukan firman Tuhan begitu. Seperti mengasihi orang lain, seperti berapologetika berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan hoax. Itu adalah bentuk ketaatan. Tapi kalau dibilang model rambut, ya enggak juga gitu. Tapi di sini memang Mas Julfan membuat narasi di mana memotong rambut ini sebagai bentuk ketaatan. Nah, karena demikian maka Pil Pahit sendiri nih dia mengomentari kayak gini nih. Bro, kalau cukurlah kumis dan peliharalah jenggot, kok sama kayak Yahudi dalam foto yang bro tampilkan ya? Tunggu, kita lihat gambarnya ya. Oh iya bener, kumisnya tipis-tipis guys, jenggotnya panjang gitu. Di dalam hadis kok disuruh nyukur kumis dan memperpanjang jenggotnya seperti yang foto ditampilkan oleh Rabanians ID tadi. Dan apa yang dijawab oleh Rabanians ID? Pil Pahit, tidak ada hadits yang menyuruh mencukur kumis katanya gitu. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana Pil Pahit mencoba untuk mengatakan bahwa sebenarnya kan ada sendiri kan ajaran yang mengatakan seperti itu di dalam hadisnya mereka sendiri. Tetapi Rabanian sepertinya menyangkal ajaran itu dan dia menolak bahwa ada disuruh mencukur kumis dan memperpanjang jenggot. Dia nggak terima gitu. Nah, di sini kalau kita lihat berarti kalau ada ajaran yang seperti ini di dalam hadits, berarti sebenarnya Rabanians ini sendiri nggak ngerti ajarannya sendiri. Oke ya. Ya, di sini kalau kita lihat ada komen dari Martir ya, Edward the Martir. Dia mengatakan urus dulu jenggot kambing katanya. Dan kemudian Rabanians ID membalasnya kembali dengan mengatakan ngakak, nggak ada narasi lain buat ofensif. Di sini Rabanians ID ingin mengatakan bahwa wah ini orang-orang sotoy yang mana nggak ada lainnya caranya untuk ofensif, harus memberikan hoax menurut Rabanians nih.
Tapi ternyata hadisnya ada guys. Jadi apa yang dikatakan Pil Pahit ternyata benar. Hadisnya itu ada. Dan ternyata Rabbanian Saidi nggak tahu tentang ajarannya sendiri. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Muslim nomor 382 macam fitrah, dan di sini karena terpotong jadi saya cek aja ya langsung ke hadisnya. Dikatakan di sini telah menceritakan kepada kami Sahal bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Umar bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Nafi dan Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Nah, di sini ternyata ada perintah untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot, sama kayak fotonya orang-orang Yahudi tadi. Kumisnya tipis-tipis, jenggotnya panjang. Jadi kalau dikatakan bahwa si Rabbanians ini mau menyerang Kristen dan Yahudi, tapi ujung-ujungnya justru dia sendiri yang kena dan telak banget nih guys. Ini membuktikan bahwa dia nggak tahu sendiri tentang ajarannya. Sebenarnya kalau dibilang bahwa mencukur rambut itu dan lain-lain diatur apa enggak itu sebagai bentuk ketaatan, sebenarnya dalam agamanya Mas Julfan sendiri itu kan ada perintah untuk mencukur rambut ya, sebagai bentuk ketaatan atau kesolehan. Ini contohnya, bagaimanakah hukum mencukur rambut bayi baru lahir menurut agama Islam? Memotong rambut bayi baru lahir adalah salah satu contoh tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang, bahkan dalam agama Islam. Hukum mencukur rambut bayi termasuk sebuah anjuran. Etika mencukur rambut bayi dalam Islam diterapkan sejak bayi lahir. Hal ini merupakan kebaikan dan untuk menunjukkan iman kepada Allah. Mencukur rambut bayi setelah ia dilahirkan juga dimaksudkan untuk membersihkan bayi. Nah, ini kan diatur ya tentang mencukur rambut. Dan ketika ini dilakukan itu menunjukkan iman kepada Allahnya sendiri. Ini bukan saya mengatakan, tetapi artikel di sini yaitu artikel yang ditulis oleh teman-temannya Mas Zulfan sendiri. Jadi Mas Zulfan kalau niat nyerang itu harus pakai standar nggak boleh ganda, gitu ya. Jadi Anda ingin menyerang Yahudi dan Kristen karena mencukur rambut, tapi ternyata dalam hukum agama Anda sendiri itu ada tentang cukur-mencukur sebagai bentuk ketaatan. Dan ini benar-benar konyol Mas Zulfan. Nah, saya harap bagaimana kita bisa lebih bijak lagi. Saya harap kita bisa lebih teliti lagi tentang ajaran kita masing-masing. Dan mari kita beriman kepada ajaran agama kita sendiri. Gak usah terlalu ngurusin agama orang yang sebenarnya kita aja gak tahu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. Jangan lupa juga follow di Instagram saya, dan juga mungkin kalau mau bertanya-tanya silakan masuk aja di situ, saya akan menjawabnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.